Pancasila. 5 dasar, 5 nilai yang seharusnya menjadi nafas bangsa ini. Nilai yang lahir dari perjuangan, dari darah, dari harapan untuk hidup adil dan bermartabat. Di atas kertas, Pancasila adalah kompas moral bangsa, penuntun arah agar kita tetap berjalan di jalan kebenaran. Namun, apa jadinya bila kompas itu tidak lagi digunakan untuk menuntun arah, melainkan hanya digantung di dinding menjadi hiasan tanpa makna? Pancasila kini sering kali dibacakan, tapi jarang diamalkan. Dihormati dalam upacara, tapi diingkari dalam tindakan. Ketika sila keadilan sosial hanya tinggal kata, ketika kemanusiaan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi, dan ketika persatuan dijadikan topeng untuk menutupi keserakahan, di sanalah para tikus berdasi tumbuh, menggerogoti cita-cita bangsa dengan senyum manis dan janji palsu. Mereka bersembunyi di balik kata rakyat, tapi hidup dari penderitaan rakyat itu sendiri. Dan ketika suara kebenaran mulai teriak dari jalanan, itulah tanda kesabaran bangsa ini mulai habis. Inilah wajah Pancasila yang retak saat rakyat turun ke jalan menuntut janji yang tak pernah ditepati. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait para demonstran yang ada di luar? Apakah Badan Legislatif menyetujui tuntutan para demonstran tersebut? Kalau menurut saya ya, para pendemo itu orang-orang paling dungus dunia. Kok bisa, Pak? Lah, coba aja mereka ini hari masuk gini bukannya cari nafkah untuk keluarga, malah demo nggak jelas gitu ya. Anda coba tanya, para pendemo itu apa paham tuntutannya itu? Enggak kan? Dah. Saya masih ada pertemuan penting lagi ya. Jadi gimana tadi Pak rapat legislatifnya? Kan di demo-demo kan Pak? Ya mau di demo atau enggak ya keputusan legislatif tetap jalan. Aman aja, tenang. Tapi kalau dipikir-pikir kasihan juga ya Pak, yang demo-demo itu langsung ditangkap tanpa diadilin. Ngapain kasihan? Ya nasib lah itulah. Kalau gitu bukannya kan ada sila kelima Pak? Aduh. Emangnya sila kelima gimana bacanya? Coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Nah, kan keadilan sosial, bukan keadilan hukum. Pancasila nggak ada menjamin keadilan hukum. Emangnya rakyat juga pada dapat keadilan sosial Pak? Ya, nggak juga sih. Ini buktinya ini keadilan sosial mereka baru kita nikmati sekarang. Enak. Wah enak pol Pak. Apa aku bilang? Ya udah gitu aja ya Pak. Jangan lupa menang internet proyek saya Pak. Gampang. Lapor Pak, saya sudah mengumpulkan bukti bahwa terduga melakukan tindakan suap. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Halo? Ya, gimana Pak? Ada apa? Selamat siang, Pak. Ya? Siang Terima juga. kasih banyak, Pak, karena Bapak proyek saya jadi menang tender, Pak. Ya, kalau udah sama saya ya pasti berhasil ya kan. Lain kali kalau ada proyek lagi bisa nanti. Call saya aja.
BTW uang yang kemarin juga sudah saya manfaatkan buat beli mobil Mercy baru, Pak. Makasih juga saya. Beginilah wajah ironi negeri ini. Yang mencuri demi hidup dihukum berat, sementara yang mencuri dari hidup jutaan orang justru disambut oleh tepuk tangan. Suap dibungkus dengan kata bantuan. Korupsi disebut kesalahan administrasi. Dan keadilan hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Pancasila selayaknya jadi pedoman, namun kini hanya jadi pajangan di dinding kantor yang dingin. Nilainya dibaca setiap upacara, tapi dilupakan setiap hari. Pesan dari film ini sederhana. Pancasila tidak butuh dihafal, ia butuh untuk dilaksanakan. Dan jika para pemegang kekuasaan lupa akan maknanya, maka rakyatlah yang akan mengingatkan dengan suara, dengan perlawanan, dengan kenyataan.